Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumiati. Saya dari Universitas Asahan, Fakultas Ekonomi dengan prodi Ekonomi Pembangunan. Semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi perkuliahan yaitu pengantar bisnis dengan judul Bisnis Online. Dengan dosen pengampu Dr. Dailami, Magister Ilmu Komunikasi. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan membahas tentang bisnis online. Sebelum kita memasuki dalam kajian pembahasan, yang pertama saya akan menjelaskan secara singkat apa itu bisnis online. Nah, bisnis online itu adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dimana ada para penjual dan pembeli yang melakukan transaksi secara online atau melalui internet. Di situ mereka melakukan transaksi melalui internet tidak secara tatap muka karena mereka melakukan jual beli melalui situs, media sosial, ataupun sebagainya. Nah, setelah kita menjelaskan pengertian bisnis online tadi, ada juga beberapa ahli yang mengemukakan tentang pengertian bisnis online ini. Di sini saya akan mengambil 2 orang ahli yang akan menjelaskan tentang bisnis online. Yang pertama itu menurut Dedi Kurniawan. Dia mengemukakan bahwasannya bisnis online adalah pekerjaan yang dilakukan dengan berbasis media internet dalam melakukan serangkaian kegiatan yang dilakukan. Misalnya bisnis itu sendiri. Yang kedua itu menurut Jasma dan Lucy Sindo. Mereka mengemukakan bahwasannya bisnis online itu adalah tempat untuk berbagai informasi di mana kita juga dapat menyumbangkan ide atau pemikiran kita untuk membuat komunitas yang solid melalui jaringan internet. Nah, itu adalah 2 orang ahli yang berpendapat tentang bisnis online tersebut. Setelah kita membahas tentang definisi bisnis online menurut para ahli, sekarang kita akan memasuki poin yang ketiga, yaitu jenis-jenis bisnis online. Nah, di dalam jenis-jenis bisnis online ini ada beberapa macam jenis-jenisnya. Yang pertama itu menggunakan website. Nah, website dapat kita gunakan dalam bisnis online. Dalam hal ini, kita adalah pemilik toko yang telah menyewa lahan sendiri, sehingga kita akan lebih leluasa dalam mengelola website atau toko bisnis online kita. Dengan menggunakan website kita, dapat memilih desain apa saja yang akan digunakan, konten apa saja yang akan kita muat, dan bisnis apa saja yang akan kita lakoni. Hal itu dapat kita atur sendiri dengan memanfaatkan lebih memudahkan kita dalam pengelolaan bisnis. Nah, dalam website ini kita mudah untuk menjual suatu produk atau jasa dan mempersingkat waktu atau mengefisiensi waktu. Selain dari website tadi, ada yang kedua, yaitu toko online atau marketplace. Berbeda dengan website, jika kita menggunakan toko online atau marketplace dalam berbisnis, kita akan mengetahui jika berbisnis dengan marketplace dapat diibaratkan dengan menyewa lapak dari marketplace tersebut, yang artinya kita tidak dapat seenaknya untuk mengatur dan merubah kebijakan dari lapak yang telah kita sewa dalam marketplace tersebut, karena dalam peraturannya apabila ada masalah
ataupun perubahan kebijakan, kita hendaknya untuk senantiasa menaati aturan-aturan dari marketplace tersebut. Tentunya, hal itulah yang menjadi perbedaan terbesar dalam berbisnis online menggunakan marketplace. Yang ketiga, yaitu akun media sosial. Akun media sosial adalah salah satu media yang cukup efektif untuk melakukan bisnis online. Hal ini disebabkan beberapa faktor. Yang pertama, media sosial merupakan cara yang mudah untuk seseorang mencari tahu lebih banyak mengenai produk ataupun jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang kedua, media sosial dapat membantu untuk menemukan konsumen baru melalui branding, promosi, dan endorse. Dan yang ketiga, media sosial dapat memperluas target pasar bisnis online, memudahkan dalam memberikan feedback secara langsung kepada konsumen online. Yang keempat, mengembangkan target pasar selangkah lebih maju dari kompetitor. Yang keenam, menjalin komunikasi dengan konsumen melalui media sosial, meningkatkan brand awareness dan promosi dengan biaya yang minim. Setelah kita membahas poin ketiga tadi tentang jenis-jenis bisnis online, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan yang keempat, yaitu tentang pemasaran online. Pemasaran online sering disebut dengan internet marketing, email marketing, atau online marketing, di mana kata "i" dalam e-marketing ini berasal dari kata elektronik atau elektronik, yang artinya kegiatan pemasaran yang dimaksud dilaksanakan secara elektronik lewat internet ataupun jaringan cyber. Jadi, pemasaran online merupakan segala usaha yang dilakukan untuk melakukan pemasaran suatu produk atau jasa melalui alat atau menggunakan media internet atau jaringan www atau singkatan dari World Wide Web. Setelah kita membahas poin yang keempat tadi tentang pemasaran online, selanjutnya kita akan membahas poin yang kelima, yaitu komponen cara kerja bisnis online. Yang pertama itu komponen pemasaran online. Adapun komponen-komponen dalam bisnis online. Yang pertama itu content marketing. Yang kedua, search engine marketing. Yang ketiga, email marketing. Yang keempat, online public relation. Yang kelima, social media marketing. Yang keenam, online advertising. Yang ketujuh, website. Yang kedelapan, conversation. Adapun cara kerja bisnis online. Berikut mengenai cara kerja bisnis online yang dilakukan oleh para produsen yang hendak memasarkan produknya. Yang pertama itu adalah awareness atau kesadaran. Yang kedua, interest atau ketertarikan. Yang ketiga, desire atau keinginan. Dan yang keempat, action atau tindakan. Jadi, di dalam cara kerja bisnis ini ada 4 poin yang penting. Baiklah, kita akan masuki poin yang selanjutnya, yaitu layanan online bagi pelanggan, keinginan, pemasar, dan tindakan. Ada dua poin yang akan kita jelaskan. Yang pertama itu layanan online bagi pelanggan. Terdapat banyak hal yang menyebutkan layanan online menjadi populer bagi pelanggan. Nah, ada tiga poin utama dari layanan online bagi pelanggan. Yang pertama itu adalah kemudahan pelanggan dapat memesan produk 24 jam. Nah,
Jadi, dalam bisnis online ini tidak ada kata tutup. Di sini kita bisa menjual bisnis online kita selama 24 jam karena kita melalui media sosial atau internet atau selain sebagainya. Dengan menggunakan handphone saja kita sudah bisa melakukan bisnis online di rumah saja tanpa harus membuka atau menyediakan lapak untuk berbisnis, sehingga waktu kita lebih efisien. Yang kedua itu adalah pelanggan memperoleh informasi tentang perusahaan. Jadi, di dalam berbisnis, kalau kita membuat bisnis online, pasti kita dalam situs itu menjelaskan tentang usaha kita apa, terus perusahaan kita ini misalnya sudah terkenal atau belum, banyak konsumennya atau belum, banyakkah para konsumen yang puas dengan bisnis kita. Di situ dapat diakses oleh para pelanggan atau calon konsumen yang akan membeli produk kita atau menggunakan jasa kita. Dan yang ketiga itu yaitu rongrongan yang lebih sedikit, sehingga pelanggan tidak perlu menghadapi satu atau melayani bujukan. Jadi di dalam bisnis online ini tidak seperti bisnis-bisnis lainnya, seperti kita membuka toko bisnis gitu kan. Setelah kita menjual bisnis baju, kita kan biasanya membuka tempat atau lapak seperti marketplace gitu kan. Di situ kan banyak pasti yang namanya konsumen yang tawar menawar dalam membeli produk kita, sehingga ribet untuk menghadapi atau melayani para konsumen atau pelanggan yang akan membeli produk kita. Di dalam bisnis online ini kita tidak perlu untuk menghadapi atau melayani konsumen atau para pelanggan yang sedikit tidak suka atau maksudnya tidak senang gitu dengan produk kita. Di dalam bisnis online ini kita sudah bisa meletakkan harga yang menurut kita sudah mendapatkan laba, sehingga para pelanggan tidak perlu tawar-menawar lagi. Nah, selanjutnya kita akan memasuki poin yang kedua, yaitu layanan online bagi pemasar. Ada 4 manfaat dari layanan online bagi pemasar. Yang pertama itu penyesuaian yang cepat terhadap kondisi pasar. Yang kedua, biaya yang lebih rendah. Nah, di dalam biaya yang lebih rendah ini, apabila kita menjalankan bisnis online, kita yang sangat minim biayanya. Karena apa? Kita tidak perlu menyewa lapak, tidak perlu menyewa banyak pegawai, sehingga lebih biaya yang efisien, waktu efisien, dan biaya efisien. Kita tetap mendapatkan keuntungan dengan biaya yang sedikit atau minim. Yang ketiga itu pemupukan hubungan. Dan yang keempat itu pengukuran besar pemirsa. Nah, selanjutnya kita akan membahas poin yang selanjutnya, yaitu keuntungan bisnis online. Nah, dalam bisnis online ini ada memiliki beberapa keuntungan yang akan kita dapat jika kita melakukan bisnis online. Yang pertama itu organisasi lebih mudah dan sederhana. Yang kedua, tidak terbatas ruang dan waktu. Yang ketiga, kemudahan memilih target pasar. Yang keempat, kemudahan mengelola barang. Yang kelima, pelayanan lebih fokus. Yang keenam, riset pasar lebih mudah. Yang ketujuh, biaya pemasaran murah. Nah, seperti yang kita jelaskan sebelumnya,
biaya pemasaran pasti lebih murah kan. Yang kelima tadi ada pelayanan lebih fokus. Nah, di dalam pelayanan lebih fokus ini, kenapa dibilang pelayanan lebih fokus? Karena kita saat menjual atau melayani konsumen kita pasti lebih fokus melalui media internet itu. Seperti kita membalas chat para konsumen, jika kita melakukan dari media sosial, sehingga kita lebih fokus untuk melayaninya. Tidak seperti kita membuka bisnis di toko-toko atau lapak-lapak seperti biasa. Selanjutnya kita akan membahas tentang kekurangan pemasaran online. Nah, ada beberapa poin yang menjelaskan tentang kekurangan dalam pemasaran online. Yang pertama itu, biaya awal yang dibutuhkan untuk sebuah situs bisa saja tinggi. Nah, kita kalau membuat bisnis online pasti membutuhkan situs. Situs itu biayanya cukup relatif tinggi untuk membuat situs bisnis kita. Yang kedua, masih banyak para pelanggan yang enggan untuk membeli screen online. Yang ketiga, banyak para pelanggan yang tidak mahir menggunakan internet. Nah, seperti lansia, ibu-ibu yang tidak tahu menggunakan internet atau HP Android, yang hanya biasanya menggunakan handphone BBS atau tulalit, bisa dikatakan begitu. Yang ketiga, banyak para pelanggan yang tidak mahir menggunakan internet tadi. Yang keempat, adanya aturan atau perubahan perdagangan dan terus berkembangan dalam pemasaran online. Yang kelima, kerentanan terhadap kegiatan penipuan. Nah, dalam sistem ini banyak juga yang namanya penipu, pelanggan penipu, ataupun customer yang melakukan penipuan. Misalnya dia sudah memesan barang kepada kita, tetapi saat barang hendak di packing atau hendak di masa pengiriman, tetapi belum ada pembayaran sama sekali dari konsumen tersebut. Nah, ini yang membuat banyak terjadi penipuan-penipuan dalam berbisnis online. Nah, yang keenam itu, pemasaran online tidak membangun hubungan secara langsung saat pelanggan membeli produk. Karena apa? Karena kita melakukannya dengan online, tidak secara tatap muka, sehingga tidak membangkitkan atau membangun hubungan yang baik terhadap konsumen, karena kita hanya melalui internet atau bisa melalui chat. Dan yang itu, pemasaran online sangat bergantung pada teknologi sehingga sangat rentan terhadap kesalahan teknis. Baiklah, setelah kita membahas tentang bisnis online tadi, saya akan menyimpulkannya. Jadi, setiap kita ingin memulai suatu bisnis, baik itu online maupun tidak, kita harus mempunyai pengetahuan tentang apa saja yang terdapat di dalam bisnis yang kita ingin jalankan nanti. Salah satunya bisnis online. Sudah banyak bisnis online yang ada dan tersebar di Indonesia, tetapi tidak semua orang tahu tentang bisnis online. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.